Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas prediksi soal seleksi P3K khususnya guru kelas SD atau PGSD berdasarkan pengembangan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Dapat juga dipelajari melalui buku biru dari Infoguna, buku P3K PGSD tahun 2024, berisi soal teknis profesional PGSD, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, baik soal, jawaban, dan pembahasan. Buku P3K Infoguna yang asli hanya tersedia di toko Shopee Pinter Media. Soal pertama, fungsi bilik kiri pada jantung manusia adalah A. Memompa darah ke paru-paru, B. Memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh, C. Memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke seluruh tubuh, D. Memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru, atau E. Menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Fungsi jantung banyak muncul di tahap 1 dan tahap 2. Bilik kiri, jelas jawaban yang tepat adalah B. Memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Kita lihat masing-masing fungsi dari bagian dari jantung. Serambi kiri, fungsinya menerima darah dari paru-paru. Kandungan darahnya adalah kaya O2. Kemudian serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh. Kandungan darahnya jelas adalah karbon dioksida. Kemudian bilik kanan fungsinya adalah memompa darah ke paru-paru. Tentu kandungan darahnya adalah karbon dioksida. Yang ditanyakan di soal adalah ini, bilik kiri fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh dengan kandungan darahnya adalah O2 atau oksigen. Jawaban yang tepat adalah B. Fungsi serambi kiri pada jantung manusia adalah, sudah kita bahas sebelumnya, jelas jawabannya adalah E. Serambi kiri berfungsi menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Dicatat, dipahami secara utuh, fungsi bagian dari jantung sangat mungkin muncul kembali di tahap ketiga tahun 2022 seleksi P3K. Soal berikutnya, soal PPKN, musyawarah adalah salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila dengan lambang A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, E. Padi dan kapas. Musyawarah pengamalan Pancasila jelas adalah sila keempat. Sila keempat lambangnya jelas adalah kepala banteng. Jawabannya adalah D. Ingat selalu lambang dari masing-masing sila. Sila pertama lambangnya adalah bintang emas, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua lambangnya adalah rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin, persatuan Indonesia. Sila keempat adalah kepala banteng. Sila kelima adalah padi dan kapas. Dipahami, dihafalkan masing-masing lambangnya beserta pengamalan Pancasila sangat mungkin akan muncul kembali di tahap ketiga. Lambang pohon beringin pada Pancasila adalah lambang sila. A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Pohon beringin adalah lambang sila baru saja kita ulas di pembahasan sebelumnya. Pohon beringin jelas jawabannya adalah lambang sila ketiga dari Pancasila. Jawaban adalah C. Soal berikutnya, IPS, ASEAN dilambangkan dengan lingkaran biru yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna kuning yang diikat. Warna merah melambangkan A. Semangat, keberanian, dan dinamisme, B. Kemakmuran negara anggota, C. Kekayaan, D. Kekuatan dan kestabilan, E. Kesucian. Soal terkait lambang ASEAN, makna lambang ASEAN yang ditanyakan adalah makna warna merah. Jelas jawabannya adalah A. Semangat, keberanian, dan dinamisme. Masing-masing memiliki makna dalam lambang ASEAN. Warna biru, merah, putih, dan kuning masing-masing memiliki makna. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Warna putih melambangkan kesucian dan warna kuning melambangkan kemakmuran. Sedangkan 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Soal terkait kerjasama ASEAN banyak muncul juga di tahap 1 maupun di tahap kedua. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pangan adalah A. Pusat Promosi ASEAN, B. Job Fund, C. ASEAN Gap, D. ASEAN Free Trade Area atau AFTA,
atau E. SEATO. Di soal ditanyakan adalah kerjasama ASEAN yang menguntungkan Indonesia pada bidang pangan. Jawaban yang tepat adalah C. ASEAN Gap. Kita cek pusat promosi ASEAN, ini bidang ekonomi, jelas. Job Fund, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, ini jelas pertahanan dan keamanan. AFTA jelas adalah ekonomi. SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, ini juga terkait keamanan. Jawaban yang tepat adalah C, ASEAN Gap. Berikut beberapa kerjasama ASEAN di bidang pangan. Yang pertama, kerangka kerja ketahanan pangan ASEAN terpadu atau Integrated Food Security. Yang kedua, rencana aksi strategis ketahanan pangan ASEAN atau Framework and Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security pada KTT ASEAN ke-14 tahun 2009. Hal ini bertujuan untuk memperkuat program dan kegiatan ketahanan pangan nasional dan mengembangkan prakarsa dan mekanisme cadangan keamanan pangan regional. Yang ketiga adalah jawaban dari soal penerapan ASEAN Gap sebagai standar agrikultur selama proses produksi, panen, dan penanganan pasca panen buah dan sayuran segar di kawasan ASEAN. Silakan dikembangkan beberapa kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, industri, pendidikan, pangan, kesehatan, dan lain-lain. Perhatikan operasi hitung berikut. 5 dikalikan 30 ditambah 10 dibagi 5 dikurangi 30 sama dengan ... Urutan langkah yang tepat adalah, ingat, operasi hitung. Yang didahulukan adalah yang dari kiri, kemudian dahulukan juga operasi perkalian dan pembagian, seperti ini, baru operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka langkah pertama adalah 5 dikalikan 30, hasilnya adalah 150 ditambah 10 dibagi 5 adalah 2 dikurangi 30. Dari opsi A, B, C, dan E, kita lihat di baris kedua yang identik dengan ini adalah D, urutan langkah yang tepat. Jadi perkalian dan pembagian dilakukan lebih dulu ketimbang operasi penjumlahan dan pengurangan. Jawaban yang tepat adalah D. Kata-kata berikut yang ditulis sesuai dengan hukum penulisan yang benar ialah A. Khotbah analisis sistem, B. Khotbah analisis sistem, C. Khotbah analisa sistem, D. Analisis sistem apotik, atau E. Analisis apotek dan konkret. Manakah kata yang ditulis sesuai hukum penulisan kata yang benar? Kita cek dari yang A, khutbah sudah tepat, analisis sudah tepat, sistem sudah tepat memakai E. Jawaban yang tepat adalah A. Kita cek B, salahnya di mana? Khutbah sudah tepat, analisis sudah tepat, sistem salah, harusnya memakai E. Kemudian yang C, kita lihat khutbah sudah tepat, analisa, ini harusnya analisis. Sistem sudah tepat, ini salah. Yang D, analisis sudah tepat, sistem sudah tepat, apotik. Salahnya di sini harusnya menggunakan E. Kemudian yang E, analisis, benar. Apotek sudah benar, konkret ini harusnya menggunakan E. Jawaban yang tepat adalah A, khutbah, analisis, dan sistem. Berikut beberapa penulisan kata baku yang tepat. Analisis bukan analisa, khutbah menggunakan KH, khotbah penulisannya seperti itu, sistem menggunakan E, konkret menggunakan E, apotek juga menggunakan E. Dapat juga dipelajari melalui buku biru dari Infoguna, buku P3K PGSD tahun 2024, berisi soal teknis profesional PGSD, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, baik soal, jawaban, dan pembahasan. Buku P3K Infoguna yang asli hanya tersedia di toko Shopee Pinter Media.